Halo, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan di channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang tidak pernah tamat-tamatnya ini, karena dalam kehidupan kita belajar, dan belajar, terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih ya buat rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai ya, sehingga video ini dapat semakin berkembang. Baik, pada hari ini kita masih belajar pada tokoh yang bijaksana, yaitu yang bernama Salomo. Kita masih pada Amsal pasal 3, hari ini ayat yang ke-11. Demikianlah ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ya, ini wejangan dari seorang yang bijaksana. Ya, dia katakan bahwa jangan menolak didikan Tuhan. Ya, didikan itu saya kategorikan 3. Yang pertama, didikan keluarga. Ya, di dalam keluarga kita dididik ya, attitude, ya, attitude, ya, etika, sopan santun, tata krama. Ya, itu di dalam keluarga. Itu didikan yang pertama di sekolah, di keluarga. Yang kedua, didikan di sekolah. Didikan sekolah kita dididik akademik, ilmu pengetahuan, disiplin. Ya, itu didikan di sekolah. Dan didikan yang ketiga adalah didikan Tuhan. Ini adalah didikan yang komplit dari semua didikan. Karena lewat didikan, ya, lewat didikan Tuhan, kita bukan hanya dididik secara akademik, ya, tetapi juga karakter. Ya, inilah didikan di atas semua didikan. Didikan Tuhan itu melebihi didikan keluarga, melebihi didikan di sekolah. Karena di dalam didikan Tuhan kita diajar, bukan hanya akademik kita saja diasah, ilmu pengetahuan kita diasah, tetapi juga karakter kita diasah. Mengapa? Karena banyak orang yang ilmu akademiknya tinggi tetapi karakternya rendah, etikanya rendah, sopan santunnya rendah. Ya, ada juga orang yang etikanya bagus, ya, sopan santunnya bagus, tetapi akademiknya rendah. Tetapi kalau di dalam didikan Tuhan tidak, baik akademik dan etika tinggi. Dalam didikan Tuhan kita akan menemukan pendidikan yang berkarakter. Ya, artinya akademik pengetahuan kita dan karakter kita, ya, itu dua-dua sisinya mantap. Ya, karenanya Salomo berkata, orang bijaksana itu dia bukan hanya menerima didikan akademik, tetapi dia juga akan menerima didikan karakter. Dan itu hanya bisa kita dapat di dalam didikan Tuhan. Ya, di dalam didikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi kalau sudah masuk dalam didikan Tuhan, maka
jalan kita itu, jalan hidup kita itu adalah jalan hidup yang penuh bahagia. Ya, kalau kita sudah menerima didikan Tuhan, maka segala jalan kita sejahtera semata-mata. Ya, apa itu didikan Tuhan? Wah, nanti di video-video berikutnya itu akan kita kupas satu persatu. Ya, didikan Tuhan, ya, dan bagaimana Tuhan mendidik, ya lewat sekolah kehidupan. Di dalam sekolah kehidupan inilah kita akan menerima didikan Tuhan bagi yang mau dididik. Ya, bagi yang mau dididik. Tapi bagi yang tidak mau dididik, ya dia berjalan sendiri di dalam kehidupan ini. Karena didikan Tuhan itu hanya kita dapat di dalam sekolah kehidupan. Ya, begitu ya. Demikianlah pelajaran kali ini. Salomo berkata, ya, dia bilang kalau mau kita jalan kita penuh bahagia, kalau mau kita jalan kita itu sejahtera semata-mata, kita harus mau menerima didikan Tuhan yang kita jumpai dalam sekolah kehidupan ini. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati. Salam.